Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2411110. Saya dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester UAS pada mata kuliah Tafsir Pendidikan. Dosen pengampu pada mata kuliah Tafsir Pendidikan adalah Ibu Syarifah HRDG 7MA, di mana telah diberikan soal-soal untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan konsep tarbiyah, ta'lim, tadris, dan ta'dib sertakan dengan ayat dan penjelasannya. Yang pertama, konsep tarbiyah. Pengertiannya, secara bahasa, tarbiyah berasal dari kata robba yurabbi, yang berarti menumbuhkan, memelihara, membimbing, dan mengembangkan secara bertahap. Sedangkan secara istilah, tarbiyah adalah proses pendidikan yang menekankan pengembangan seluruh potensi manusia seperti jasmani, rohani, akal, dan moral secara bertahap menuju kesempurnaan. Landasan ayat Al-Qur'annya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 24, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku rabbayani ketika aku kecil. Kata rabbayani dalam ayat ini menunjukkan bahwa tarbiyah adalah proses pendidikan yang penuh kasih sayang, berkelanjutan, dan bertujuan membentuk kepribadian secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan Islam, tarbiyah tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membina akhlak dan spiritual peserta didik. Yang kedua yaitu konsep ta'lim, di mana pengertiannya secara bahasa, ta'lim berasal dari kata allama yu'allimu, yang berarti memberi pengetahuan atau mengajarkan. Sedangkan secara istilah, ta'lim adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik agar mengetahui dan memahami suatu ilmu. Nah, landasan ayat Al-Qur'annya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 31, di mana potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ta'lim merupakan dasar pendidikan manusia, yaitu pemberian pengetahuan sebagai bekal hidup. Dalam pendidikan Islam, ta'lim berfungsi untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan wawasan peserta didik, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang ketiga yaitu konsep tadris, di mana pengertiannya tadris berasal dari kata darrosa yudarrisu, yang berarti mengajar secara sistematis dan berulang. Sedangkan secara istilah, tadris adalah proses pembelajaran yang menekankan metode, strategi, dan sistem penyampaian materi secara terstruktur agar mudah dipahami. Landasan ayat Al-Qur'annya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 105, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta. Artinya, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka mengatakan engkau telah mempelajarinya. Kata darasta, proses belajar yang berulang dan mendalam. Tadris dalam pendidikan Islam menekankan teknik pengajaran, metode yang tepat, serta interaksi aktif antara guru dan murid. Yang keempat yaitu konsep ta'dib, di mana pengertiannya ta'dib berasal dari kata ad-daba yu'addibu, yang berarti membentuk adab atau akhlak. Sedangkan secara istilah, ta'dib adalah proses pendidikan yang berfokus pada pembentukan akhlak, etika, dan kesadaran moral sesuai ajaran Islam. Landasan ayat Al-Qur'annya terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4, di mana potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia. Ta'lim menjadikan adab sebagai inti pendidikan, sehingga ilmu yang dimiliki tidak terlepas dari nilai dan tanggung jawab moral.
Nah, dapat disimpulkan bahwa keempat konsep ini saling melengkapi dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tarbiyah, adalah pembinaan dan pengembangan potensi secara menyeluruh. Terus ada ta'lim, yaitu transfer dan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada tadris, yaitu metode dan proses pembelajaran yang sistematis. Terus yang terakhir ada ta'dib, yaitu pembentukan adab dan akhlak mulia. Pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mengintegrasikan keempat konsep tersebut, sehingga menghasilkan manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Baik, itulah untuk jawaban nomor 1. Soal yang kedua yaitu jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait motivasi belajar dan mengajar. Konsep ayat Al-Quran terkait motivasi belajar dan mengajar. Motivasi belajar dan mengajar dalam Al-Quran dijelaskan melalui surah Al-Mujadilah ayat 11, surah Ali Imran ayat 79, dan surah Al-An'am ayat 160. Ayat-ayat ini memberikan dorongan kuat bagi peserta didik dan pendidik dalam menuntut dan menyampaikan ilmu. Yang pertama yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11. Motivasi belajar, Allah mengangkat derajat orang berilmu. Di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menjadi dasar motivasi belajar karena Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang beriman dan berilmu. Belajar dipandang sebagai jalan menuju kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan adab dalam majelis ilmu agar proses belajar berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu surah Ali Imran ayat 79. Motivasi mengajar, ikhlas dan mengajak kepada Allah, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ana yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwa tasumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahil walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allamunal kitaba wa bima kuntum tadrasun. Artinya, tidak wajar bagi seseorang yang diberi Allah kitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, jadilah kamu orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan karena kamu tetap mempelajarinya. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan mengajar adalah membimbing manusia agar dekat kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Seorang pendidik harus ikhlas mengamalkan ilmunya dan menjadikan proses mengajar sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga yaitu surah Al-An'am ayat 160, yaitu motivasi belajar dan mengajar, pahala dilipat gandakan. Di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa membawa kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat dari kebaikan itu. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka tidak dizalimi. Belajar dan mengajar termasuk perbuatan baik. Ayat ini memberikan motivasi bahwa setiap usaha dalam belajar dan mengajar akan mendapatkan pahala berlipat ganda meskipun terlihat kecil. Nah, kesimpulan dari semuanya yang sudah dijelaskan bahwa Al-Quran memberikan motivasi belajar dan mengajar dengan menekankan bahwa yang pertama yaitu orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua yaitu mengajar harus dilakukan dengan ikhlas dan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, di mana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 79.
Yang ketiga yaitu setiap kebaikan dalam belajar dan mengajar akan dibalas dengan pahala berlipat yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 160. Nah, dengan demikian belajar dan mengajar dalam Islam merupakan ibadah yang bernilai tinggi dan memiliki dampak besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itulah untuk jawaban soal kedua. Soal yang ketiga yaitu jelaskan model-model pendidikan dalam Al-Quran, sertakan ayat terkait dan penjelasannya. Model-model pendidikan dalam Al-Quran, di mana Al-Quran memuat berbagai model pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Beberapa model utama pendidikan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, model hikmah dan mauziha yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, di mana model ini menekankan pada pendekatan kebijaksanaan dan nasihat yang baik dalam proses pendidikan. Model ini menggunakan landasan surah An-Nahl ayat 125, di mana potongan ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilahum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantalah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, penjelasan dari model ini adalah pendidik harus memiliki kecerdasan emosional untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi peserta didik yang disebut dengan hikmah. Terus memberikan nasihat yang menyentuh hati secara lembut yang disebut dengan mauziha hasanah, serta mampu berdiskusi secara sopan dan argumentatif yang disebut mujadalah. Model yang kedua yaitu model keteladanan dan kesabaran yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dan surah Al-Kahf ayat 66-70. Nah, model ini mengajarkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sosok pendidik yang menjadi contoh nyata serta memiliki kesabaran ekstra dalam membimbing. Prinsip keteladanan dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di mana potongan ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sedangkan nilai kesabaran digambarkan melalui kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahf ayat 66-70, di mana Khidir berkata, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Artinya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nah, penjelasan ini adalah pendidikan bukan sekedar teori, melainkan internalisasi nilai melalui perilaku nyata pendidik dan kedisiplinan serta kesabaran murid dalam menuntut ilmu. Model yang ketiga yaitu model dialog, musyawarah, dan panggilan terbaik yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 42, Tohoha ayat 44, dan surah Maryam ayat 42-43. Nah, model ini mengedepankan komunikasi yang manusiawi, santun, dan penuh kasih sayang antara pendidik dan peserta didik. Terdapat 3 contoh utama dalam model ini. Yang pertama, kisah Nabi Nuh yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 42, di mana Nabi Nuh memanggil anaknya dengan lemah lembut, Ya bunayya rakam ma'ana. Artinya, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi sesulit apapun, pendidikan memerlukan kelembutan ucapan dan sentuhan hati. Yang kedua yaitu perintah kepada Nabi Musa yang dijelaskan dalam surah Tohoha ayat 44, di mana Allah memerintahkan untuk berbicara kepada Fir'aun yang zalim dengan cara Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Artinya, berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Penjelasan ini adalah kata-kata lembut, lebih mampu menyentuh hati daripada ucapan kasar. Contoh yang ketiga yaitu kisah Nabi Ibrahim dalam surah
Maryam ayat 42 sampai 43, di mana Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan panggilan hormat, "Ya abati, wahai ayahku." Penjelasan ini adalah pendidikan harus disampaikan dengan argumen yang logis tanpa paksaan, serta tetap menjaga kehormatan meskipun terjadi perbedaan pandangan. Model yang keempat yaitu model targhib dan model tarhib, di mana model pendidikan ini menekankan keseimbangan antara pemberian motivasi targhib dan peringatan tarhib untuk membentuk karakter individu. Dalam aspek targhib, Al-Quran Surah Ali Imran yang dijelaskan ayatnya 133 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannati 'araduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mendorong manusia untuk segera berbuat baik dan bertaubat dengan janji balasan surga yang indah. Sementara itu, aspek tarhib terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 23 sampai 24, di mana potongan ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, illa man tawalla wa kafarun fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Artinya, akan tetapi barang siapa yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat besar. Peringatan tegas ini bertujuan menumbuhkan kewaspadaan agar manusia tidak menjauh dari jalan kebenaran. Model yang kelima yaitu model pembiasaan. Model pembiasaan dalam pendidikan Al-Quran bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif melalui latihan praktis dan pengulangan agar karakter dapat tertanam dengan baik. Hal ini tercermin dalam surah Tohoha ayat 20, di mana potongan ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, falakuha faiza hiya hayyatun tas'a. Artinya, maka dia Musa melemparkannya, tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Melalui ayat ini, Allah memberikan pendidikan langsung kepada Nabi Musa melalui pengalaman nyata untuk melatih keberanian dan ketenangan hati sebelum menghadapi tugas yang lebih berat. Model ini menunjukkan bahwa karakter tidak hanya dibangun melalui nasihat, tetapi juga melalui pembiasaan praktis yang berkelanjutan. Model selanjutnya, model keenam, yaitu model tadaruj yang disebut atau bertahap. Model tadaruj atau bertahap menekankan bahwa proses pendidikan harus dilakukan secara perlahan dan disesuaikan dengan kapasitas individu. Prinsip ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 286, di mana potongan ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya pada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Dalam pendidikan, model ini mengharuskan materi atau tugas diberikan mulai dari yang termudah hingga yang kompleks agar siswa tidak merasa jenuh atau tertekan, serta memastikan perubahan moral terjadi secara berkelanjutan sesuai perkembangan alami siswa. Model selanjutnya yaitu model tadabur. Nah, model tadabur adalah proses pendidikan yang melatih kesadaran spiritual dan intelektual melalui perenungan mendalam terhadap ayat-ayat Allah dan fenomena alam. Di mana sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah berfirman bahwa dalam penciptaan langit, bumi, dan pergantian waktu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ulul albab, yang selalu mengingat Allah dan memikirkan penciptaannya seraya berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, model ini mendorong penggabungan antara observasi ilmiah dengan nilai keimanan, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga penghayatan iman yang mendalam. Baik, itulah untuk jawaban soal ketiga. Soal yang keempat yaitu jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Konsep ayat Al-Quran tentang peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Yang pertama, peran orang tua dalam pendidikan menurut Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga, membimbing, dan mendidik anak agar selamat di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6, di mana potongan ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua wajib mendidik keluarga dengan ajaran Islam, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Orang tua juga berperan mengajarkan keimanan, membiasakan ibadah, serta memberi teladan yang baik kepada anak. Selain itu, peran orang tua juga terlihat dalam surah As-Saffat ayat 102 melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua mendidik anak dengan dialog, keteladanan, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan kepatuhan kepada perintah Allah, dan Ismail menunjukkan sikap taat dan sabar. Peran orang tua juga dijelaskan secara lengkap dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19 ketika Luqman menasihati anaknya. Dalam ayat-ayat ini, orang tua berperan mengajarkan yang pertama tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui, yang keempat mendirikan sholat, yang kelima amar ma'ruf nahi munkar, yang keenam akhlak mulia dan rendah hati. Nah, contoh ayatnya terdapat pada surah Al-Luqman ayat 13, salah satunya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Artinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua berperan membentuk akidah, ibadah, dan akhlak anak melalui nasihat dan teladan. Yang kedua yaitu peran guru dalam pendidikan menurut Al-Quran. Guru dalam Al-Quran digambarkan sebagai pendidik, pembimbing, dan pembentuk akhlak. Peran guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyucikan jiwa dan membimbing karakter peserta didik. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minahum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa guru adalah sumber ilmu dan pembimbing proses belajar, sedangkan murid harus memiliki adab, kesabaran, dan komitmen dalam belajar. Dari yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa Al-Quran menegaskan
orang tua dan guru sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, di mana orang tua berperan sebagai pendidik pertama dalam keluarga yang menanamkan nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Sementara itu, guru berperan sebagai pendidik profesional yang mengajarkan ilmu, membina akhlak, dan membimbing peserta didik menuju kedewasaan intelektual dan spiritual. Kedua peran ini saling melengkapi dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Baik, itulah untuk jawaban soal nomor 4. Soal yang kelima yaitu jelaskan konsep pendidikan era globalisasi dalam pandangan Al-Quran terkait pendidikan karakter dan pencegahan dekadensi moral. Yang pertama, pendidikan literasi dan etika digital. Konsep ini didasarkan pada pentingnya kemampuan memproses informasi dan beretika di dunia maya. Pendidikan literasi dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selanjutnya, ayat kelima, Allazi 'allama bil qalam. Artinya, ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selanjutnya, ayat kelima, yang mengajar manusia dengan pena. Konsep ini dalam perintah Iqra pada ayat pertama bukan hanya membaca teks, melainkan kemampuan menelaah, mengevaluasi, dan mengolah informasi secara kritis di era digital. Selanjutnya, pena, kolam, pada ayat kelima disimbolkan sebagai teknologi modern seperti gawai, internet, dan lain sebagainya yang harus digunakan secara etis untuk kemajuan peradaban. Etika digital atau tabayun yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya. Konsep ini menanamkan prinsip verifikasi informasi untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan konten negatif di media sosial. Yang kedua yaitu pendidikan karakter dan pencegahan dekadensi moral, di mana fokus pada pembentukan akhlak sosial untuk menjaga kehormatan manusia di tengah arus globalisasi. Pendidikan karakter dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, di mana potongan ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yaskhar qaumun min qaum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Artinya, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, janganlah kamu saling mencela, dan janganlah saling memanggil dengan julukan yang buruk. Selanjutnya potongan ayat 12 di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ajtanibu kasiram minaz zanni wala tajazzazu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Artinya, jauhilah banyak prasangka, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, konsep ini melarang perundungan, bullying seperti hate speech, prasangka buruk, serta mencampuri privasi orang lain, tajazus, guna membangun masyarakat yang beradab dan penuh empati. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendidikan lingkungan dan tanggung jawab ekologis. Mengajarkan kesadaran menjaga alam sebagai bagian dari tugas manusia di bumi. Tanggung jawab ekologis dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 56, di mana potongan ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Konsep ini melarang eksploitasi alam yang merusak keseimbangan lingkungan, di mana pendidikan ini membentuk karakter spiritual bahwa menjaga kelestarian alam adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Yang keempat yaitu pembentukan karakter moderat atau ummatan wasatan.
Nah, pendidikan Islam bertujuan membentuk individu yang moderat, adil, dan seimbang untuk menghadapi tantangan globalisasi seperti ekstremisme dan relativisme nilai. Di mana hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 143, di mana potongan ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qad ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya, kami jadikan kamu satu umat yang adil dan pertengahan agar kamu menjadi saksi terhadap perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah, konsep ini mengajarkan keseimbangan antara dimensi spiritual, yaitu hubungan dengan Tuhan, dan sosial, yaitu hubungan dengan manusia, agar peserta didik tetap memiliki jati diri keislaman di tengah pluralitas budaya. Yang kelima yaitu pendidikan toleransi dan kebebasan beragama. Nah, untuk mencegah konflik dan terjadinya intoleransi di masyarakat global yang majemuk, Al-Quran menekankan bahwa iman harus tumbuh dari kesadaran bukan paksaan. Nah, prinsip ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 256, di mana ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, yang selanjutnya yaitu integritas. Yang keenam, integritas, amanah, dan keadilan, di mana pencegahan dekadensi moral terutama dalam hal kepemimpinan dan profesionalisme dilakukan dengan menanamkan nilai amanah. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basyiran. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ayat ini mengandung pesan moral tentang tanggung jawab dan integritas bagi pendidik maupun peserta didik, agar tidak terjebak dalam pragmatisme era globalisasi. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu kesalehan sosial dan empati. Al-Quran mengkritik keras bagi pendustaan agama yang ditandai dengan pengabaian terhadap kaum lemah. Hal ini didasarkan dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajurkan memberi makan orang miskin. Nah, pendidikan karakter dalam Islam harus melahirkan kesalehan sosial, bukan sekedar kesalehan ritual, guna menangani krisis kepedulian dan individualisme di era modern. Yang kedelapan yaitu integrasi ibadah dan akhlak.
di mana pendidikan Islam yang holistik menyatukan ibadah ritual seperti sholat dengan ibadah sosial seperti menolong sesama. Tujuannya adalah mencegah dekadensi moral dengan cara mengintegrasikan teori di kelas dengan aksi nyata di masyarakat. Baik, itulah untuk jawaban soal kelima. Soal yang keenam yaitu apa yang Anda pahami terkait tafsir pendidikan di era digital? Jelaskan. Menurut pemahaman saya, tafsir pendidikan di era digital adalah usaha memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian menerapkan nilai-nilainya dalam proses pembelajaran yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Tafsir pendidikan tidak hanya dipelajari melalui kitab tafsir secara langsung, tetapi juga melalui media digital seperti aplikasi Al-Quran, tafsir online, video pembelajaran, dan platform pendidikan daring. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan sumber-sumber tafsir, di mana peserta didik dan juga pendidik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan seperti pemahaman ayat yang tidak utuh, kurangnya bimbingan guru, serta munculnya penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Oleh karena itu, tafsir pendidikan di era digital harus diterapkan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi perlu tetap berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan tidak mengabaikan aspek akhlak dan serta spiritual. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter. Nah, dalam penerapannya, tafsir pendidikan di era digital mengintegrasikan konsep tarbiyah, yaitu pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Ada ta'lim, yaitu proses pengajaran ilmu, dan juga tazkiyah, yaitu penyucian jiwa dan pembentukan akhlak. Ketika konsep ini saling melengkapi agar pendidikan mampu menghasilkan manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, tafsir pendidikan di era digital dipahami sebagai upaya menghubungkan nilai-nilai Al-Quran dengan perkembangan teknologi modern secara seimbang, sehingga pendidikan tetap berlandaskan ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 6.